Halo semuanya, saya Dama dan kali ini kita bakal mau install operasi sistem dari install operasi sistem dari Ubuntu atau enggak dari Linux yaitu seperti Debian, tapi kita menggunakan OS dari originalnya si komputer ini. Namun sebelum kita menginstal, ya saya menggunakan untuk menginstal sistem operasi ini, kita menggunakan pakai sistem yaitu dari VirtualBox. Jadi VirtualBox itu kita bisa menggunakan OS itu, kita bisa berjalan di OS dengan running di OS Windows ataupun di OS yang sebenarnya kita gunain seperti Mac OS atau Linux. Tapi kita bisa menjalankan di sistem operasi yang lain seperti di Linux ke Windows ataupun Mac OS ke Linux ataupun seterusnya. Tapi itu semua itu tergantung dari minimum spek ataupun ukuran yang dibutuhkannya. Jadi sebelumnya kita lanjut aja untuk penginstalan via virtual machine alias virtual box. Jadi sebelum itu kita langsung buka aja ke browser andalan kita seperti Chrome atau cari di Google dengan ketikan yaitu dengan nama virtual box atau virtual machine. Nah, di sini kita menggunakan dari VirtualBox dari Oracle. Kenapa? Karena dia lebih mudah dan menurutku ini yang paling penggunaan atau penginstalannya yang secara yang paling mudah. Kita klik webnya, lanjut. Nah, terus ini kan dari tampilan antar muka VirtualBox. Nah, itu habis itu kita klik di download di sebelahnya si home. Klik download. Lalu, nah ini di sini ada pilihan tuh, ada VirtualBox dalam bentuk platform package ataupun VirtualBox dalam bentuk extension patch. Tapi di sini kita menggunakan OS-nya langsung, kita pilih dari platform package. Nah, di sini ada pilihan dari sistem operasi, bisa dari Windows, Mac OS, Linux hingga Solaris. Karena aku menggunakan sistem operasi dari Windows, kita klik di Windows. Maka di sini otomatis ke install. Oke, setelah kita install dari aplikasi VirtualBox, klik di bagian folder, lalu kita klik 2 kali untuk aplikasi VirtualBox. Nunggu. Dari setup aplikasi VirtualBox dari Oracle dalam bentuk versi 7.1.4. Terus habis itu kalian klik next, lalu centang di bagian I accepted the return the license agreement, klik. Nah, kalian klik aja next atau klik enter. Di sini kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhanmu, klik aja next atau enter, yes, dan centang semuanya, dan klik install. Habis itu ini Oracle VirtualBox ini udah selesai. Klik bagian finish.
Lalu kita ke aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan antarmuka dari Oracle Virtual Manager. Sebelum itu, klik bagian file untuk membuat tool baru. Nah, di sini ada bagian file, machine, resource, dan help. Karena kita pengen nambahin OS Linux, maka kita klik di bagian machine, klik new, baru kita masukin nama sesuai yang Anda butuhkan. Misalnya di sini kita menuliskan nama yaitu seperti nama OS-nya, misalnya Debian. Versinya ya bebas ya, tapi kita menggunakan versi yang 12. Nah, untuk masukkan ISO file, saya klik bagian sini atau klik bagian bawah sini, klik di bagian others lainnya. Nah, ini kita klik yang bagian file yang kita terakhir kita simpan. Klik, baru klik open. Dan ini sudah selesai kita menyesuaikan. Klik aja bagian next dan kita nggak usah centang skip untainted installation. Kita nggak usah centang. Klik aja next. Tapi untuk ini kita harus menyesuaikan foldernya. Tapi kalau nggak bisa, kalian jangan berhati-hati. Tapi kalian bisa reset, boleh meresetnya dan boleh menyimpannya. Tapi nggak bisa ya. Tapi coba dulu ya. Klik orders, klik di bagian VirtualBox MAS. Boleh sesuai dengan nama yang saya gunakan. Nah, di sini, kalian bisa memilih masukin untuk username ataupun password, ataupun masukin untuk kalau bagian untuk Windows atau sistem aplikasi Windows, kalian bisa masukin product key-nya. Jadi masukin hostname-nya Debian, ini kan kita pakai OS-nya Debian, dan domain name-nya pakai yang ini. Untuk username, kalian bisa menggunakan username yang sesuka Anda. Misalnya di sini kita ganti pakai ini kan X user, jadi kita ganti sesuai dengan kebutuhan seperti. Dan masukin password dan prepare passwordnya harus beda lagi. Soalnya kalau nggak beda, nanti inputnya salah. Akan bisa terjadi error. Sesuai. Oke. Masukin aja. Seperti nah, ini udah selesai dibikin atau menyesuaikan. Nah, ini kalau buat untuk action ISO-nya kita nggak usah centang, klik aja next. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dari spesifikasi dari laptop. Karena di sini base memorinya standarnya 2048 MB, jadi kita bisa menyetingnya menjadi giga ataupun 4 giga. Jadi kita menambahkan sebesar berapa ya, palingan 3 atau enggak 2,5 lah, bisa dibilang kayak misalnya 2630 MB. Nah, ini menurutku ini udah cukup. Nah, terus untuk CPU nya kita nambah jadi 2 core untuk prosesornya. Kalau sudah, ini nggak usah enable EFI, kayaknya nggak usah, jadi klik aja next. Nah, untuk virtual hard disknya kalian bisa pakai hard disk eksternal ataupun hard disk utama, dan maksimal di bawahnya bisa 20 GB ataupun hingga 2 tera. Jadi kita menggunakan 20 GB untuk penginstalan OS ini. Klik aja next. Nah, ini kita harus bisa melihat dari sumber-sumber yang kita gunakan. Dan kita
dan kita menggunakan OS Debian dengan metode 32 bit bukan 64 bit. Kenapa pakai 32 bit? Karena kita bisa mendapatkan performa si laptop ini tetap terjaga. Karena kita menjalankan di 64 bit, itu nanti terjadi dengan hack dan lag, dan nanti bisa terjadi penurunan performa, dan itu bisa mengganggu aktivitas kita. Dan itu sebenarnya ya menurutku ini ya tergantung dari penggunanya. Habis itu klik finish. Oke, dan ini semua sudah selesai. Lanjut untuk memulai penginstalan OS tersebut. Oke, OS sudah berjalan dan kita sesuai dengan Oke, penginstalannya ini sudah selesai, dan sekarang kita masukin password dan masukin sandinya dalam operasi sistem Debian 12. Aktivitas itu lebih ke arah home button, alias kalau tekan icon Windows akan muncul dengan icon bar yang ada di bawah ini. Dan kalau untuk melihat aplikasi yang lebih banyak, klik di show application, dan inilah semua aplikasi yang ada di Debian 12. Klik di bagian home lagi. Nah, di sini setelah di activities, di tengah itu ada jam sama tanggal dan bulan. Nah, kalian bisa lihat dari tengah ini dan apa saja kegiatannya. Oke. Habis itu yang di terakhir itu ada icon baterai, volume, dan peripheral alias wifi. Karena ini virtual machine, jadi ditulisnya adalah wired. Tapi kalau misalnya pakai OS nya langsung tapi nggak pakai virtual machine, pasti ini beda lagi. Nah, terus ini ada night light, ada balance, dark mode. Ini ada back volume, pengatur volume. Ini input keluaran dari suara speaker, persentase baterai, icon baterai atau power. Dan di sini ada icon kamera screenshot. Setelah screenshot ini ada setting, lock screen, dan tombol power. Dan karena ini kita sudah selesai install OS Debian 12, kalau untuk mematiin aplikasi alias mematikan atau keluar dari OS Debian, klik di bagian icon baterai, klik bagian power off, klik di power off. Maka habis itu klik di power off, sama otomatis 60 detik bakal mati. Klik power off dan berhasil. Dan gitu saja dari saya untuk penginstalan OS Debian 12 di komputer yang asalnya dari Windows 11 ke Debian. Gitu aja dari saya Ilham Mahfuz Sapri. Terima kasih.